Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mas, bisa geseran dikit ya selagi ngobrol sama saya? Kenapa Mbak? Bisa geseran dikit? Saya lagi ngobrol sama teman saya soalnya. Cuma numpang duduk sebentar kok Mbak. Geseran dikit aja mas. Keganggu kita soalnya. Tadi ngomongin pribadi. Oh. Tapi Keganggu kita soalnya. Tadi ngomongin pribadi. oh. Ya. Tapi di sana nggak dimarahin nggak sama orang? Oh, Enggak. nanti bisa dimarahi lagi sama orang yang sebelah sana Mbak. Enggak kok. Emang nggak boleh Pak sebentar aja di sini istirahat gitu? Nggak boleh tapi ada geseran dikit aja. Oh, ya udah. Maaf Mbak ya. Kalau Mbaknya masa keganggu ya Mbak ya. Maaf ya. Iya Mbak. Ya. Ya Allah. Dan beginilah nasib jadi orang miskin, jadi orang tak punya. Mau dekat sama orang tuh nggak boleh, selalu diusir. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dan nggak apa-apa, yang penting Allah sayang kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ubilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ila
إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Ya Allah, kami datang dengan dosa. Kami telah bermaksiat kepadamu, namun Engkau selalu lembut, selalu menutupi aib kami. Ya Allah, air mata penyesalanku menetes, memohon ampunan kepadamu, agar kami kekal di surgamu. Amin. عصيتك ربي وأمحلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور رحيم بكل الورى والعبيد. سأعوذ يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع العسى كل حين يعيد فقد كنت في الآي لا تقنط وإن تعف عني فلا معين. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان خلودي ومنك المزيد. الحمد لله رب العالمين. Mas, maaf ya tadi saya usir. Soalnya Mbak. saya lagi ngobrol sama temen saya, dia nggak enak rasanya. Maaf ya Mas. Iya nggak apa-apa Mbak, saya paham kok, Mbak, saya ngerti kok Mbaknya tadi mungkin lagi apa ya, lagi ya serius gitu ya. Itu temennya ya, ajak aja ya duduk di sini nggak apa-apa. Yuk, Mbaknya duduk di atas nggak apa-apa Mbak, duduk di atas aja. Nggak apa-apa kok. Mas ini juga. Iya saya di sini aja Mbak, nggak apa-apa, saya kan kotor juga nggak apa-apa kok Mbak. Ini sih Mas ya, kalau gitu saya di atas. Iya nggak apa-apa, kalau Mbaknya kan nanti kotor gitu kan, nggak apa-apa Mbaknya duduk di atas aja, saya di sini nggak apa-apa. Tadi Mas dengar Mas mau salawatan, alhamdulillah hati saya jadi agak tenang. Soalnya tadi lagi bad mood kan. Emang kalau boleh tahu, maaf tapi Mbak ya, ini ya siapa tahu saya bisa ngasih solusinya atau bisa bikin Mbaknya tenang gitu. Emang kalau boleh tahu ada masalah apa gitu Mbak ini? Ya
biasa sih yang remaja ya, Mm-mm. soal percintaan. Oh, terus ya nggak apa-apa, cerita aja lah, siapa tahu nanti eh, ya saya bisa ngasih solusinya kayak gitu. Iya, saya punya mantan mas, Mm-mm. ya udah putus, tapi yang bikin saya sakit hati itu apa, dia kan ngakunya ya mati rasa karena saya sering sakitin dia, tapi tahu-taunya pas udah putus beberapa selang waktu, nggak lama kemudian Mm-mm. malah dia yang punya pacar baru. Oh, jadi malah dia yang tadinya dia bilang mati rasa sama mbaknya, terus Karena nyatanya saya sakitin. itu alasannya dia gitu kan, tapi nyatanya dia yang punya selingkuhan baru gitu ya, pacar baru gitu ya. Oh, terus sekarang gimana? Masih atau gimana gitu? Udah Nggak lagi hubungan Iya. gitu. Terus tapi mbaknya tetap kan merasa mungkin bisa tersakiti lah gitu ya, ya pasti sedih gitu ya. Ini mbaknya jangan duduk berdua mungkin apa ya, bercerita sama temen atau biar agak lega dikit iya, rasanya. apalagi di suasana kayak gini di pantai gitu kan. Ya memang sih mbak ya, namanya lelaki ya, saya juga seorang lelaki gitu ya. Tapi sekarang alangkah baiknya kalau menurut pribadi saya, bagaimanapun mbaknya setelah disakiti sama seorang cowok, tapi kalau boleh mbaknya jangan sampai dendam ya, Iya. jangan sampai putus hubungan silaturahmi gitu ya, karena kita nggak boleh. Iya. Kalau putus cinta boleh lah ya kan, karena itulah karena dalam kehidupan ini kan pasti memilih ya, dan memilah mana yang terbaik buat kita ya, karena bagaimanapun pasangan itu kan menjadi juga pacar itu juga pilihan itu jadi pasangan kita ke depannya ya. Pasti mbaknya berharap orang yang baik ya, yang peduli, perhatian, kan itu kalau cewek itu senangnya diperhatikan kan kayak gitu. Jadi ya walaupun sekarang dia punya pacar baru, mungkin mbaknya tetap merasa sakit, tapi kalau boleh mbaknya jangan dendam ya, karena kita nggak boleh. Dan saya berharap atau mendoakan mbaknya, mudah-mudahan nanti mbaknya mendapatkan cowok yang mungkin lebih baik ya, yang buat mbaknya, terus bisa membimbing mbaknya, bisa mengayomi mbaknya, dan lebih-lebih bisa jadi imam mbaknya baik di dunia sampai akhirat. Karena dikala kita berpacaran itu kan pasti tujuannya nanti untuk ke pernikahan, dan pernikahan itu kan tidak itu kan sakral ya, bukan untuk sekedar main-main ya, bahkan kita tuh harusnya ya sekali lah untuk seumur hidup gitu ya, bahkan kebahagiaan di dunia kita bawa juga sampai ke akhirat nanti gitu kan. Tapi memang gitulah godaannya, kadang-kadang orang udah berpasangan tuh kadang-kadang kalau enggak cowoknya yang selingkuh, karena ceweknya yang selingkuh gitu ya, atau kadang-kadang ada dengan pihak ketiga, pihak yang inilah yang bikin pecah gitu kan. Tapi ya yakinlah mbaknya, kalau memang dia orang yang bukan yang terbaik, mungkin menurut kita tuh baik, tapi Allah kan berhendaknya beda kan, Allah tuh maha tahu. Nah, kalau memang itu bukan yang terbaik menurutnya Allah untuk mbaknya, mungkin dia akan dijauhkan, yakin itu. Dan kalau memang nanti dia yang terbaik buat mbaknya, pasti akan dihadirkan oleh Allah ya. Terus sekarang harapan mbaknya gimana, mau balikan lagi sama dia atau gimana? Enggak sih, lebih baik enggak. Jadi cukup lah gitu ya, cukup tersakiti ya, temenan aja gitu ya. Ya gitulah, baik lebih baik temenan aja biar silaturahmi terus ya, nyambung, jangan sampai kita bawa hal cinta lalu jadi dendam gitu ya. Karena bagaimanapun nanti jodoh itu nggak ada yang tahu. Memang kalau dalam jodoh itu kita lah yang menentukan. Kenapa kata saya bilang gitu? Mungkin orang-orang akan mengatakan oh enggak lah gitu kan. Kenapa kok kita yang menentukan cinta jodoh kita gitu kan? Karena begini, dalam pemahaman saya bahwa jodoh itu Allah itu hanya menciptakan sebuah jodoh.
Allah itu menciptakan cinta. Lalu sekarang bagaimana kita ini akan mengelola cinta itu sehingga akan melahirkan sebuah jodoh, ya kan? Sama artinya seperti ini, Allah menciptakan sebuah rezeki, ya kan? Nah, ini aku kasih rezeki, aku ciptakan nih rezeki, silakan kamu cari, kan gitu kan? Iya. Ya kan? Kalau kita berpakut tangan duduk, dia tidak akan mungkin dapetin. Tapi kalau kita harus berusaha. Nah, artinya bahwa Allah itu sang pencipta. Allah tuh hanya menciptakan, tapi bagaimana kita sekarang yang mengelola cinta itu sehingga berbuah sampai perjodohan itu. Nah, begitu juga rezeki itu. Setelah dikasih rezeki oleh Allah, seluas-luasnya rezeki ini dikasih sama Allah, lalu sekarang kita yang bagaimana bisa nggak kita mencari rezeki itu? Lalu setelah kita dapat rezeki itu, apakah bisa kita kelola rezeki itu sehingga akan jadi bisa berkembang, kan gitu? Nah, begitulah cinta itu. Jadi ya mungkin ada juga pemahaman bahwa jodoh itu akan ditentukan sama Allah. Itu betul, Allah menentukan jodoh, artinya bahwa Allah itu Maha Pencipta, Allah itu menciptakan sebuah jodoh, ya kan? Sekarang kalau kita yang sekarang yang nggak bisa mengelola itu cinta, ya kan? Ya nggak mungkin akan bisa bertahan, pasti akan pisah. Sekarang sudah menikah pun juga akan bisa dicerai, ya kan? Terjadi perpisahan. Lalu siapa yang disalahkan di situ? Apakah kita sekarang yang menjalani ini cinta atau menjalani ini jodoh ini, ataukah Allah yang kita salahkan? Nah, di situ kadang-kadang kita tuh suka suudzon kepada Allah. Sering kita mengatakan bahwa kita nih cuma segini dikasih jodoh sama Allah. Bukan segitu kita dikasih sama Allah jodoh itu. Allah itu menciptakan sebuah jodoh. Sekarang kita nih bisa nggak ngelolanya, ya kan gitu? Nih kelola nih jodohnya, biar kamu itu langgeng, kan gitu. Kalau kamu nggak bisa ngelolanya, ya udah kamu akan bercerai, kamu akan pisah, ya kan? Lalu kenapa kamu akan menyalahkan saya kalau kamu bercerai, ya kan gitu? Mungkin begitulah ya dalam pemahaman saya gitu. Jadi kita jangan suudzon kepada Allah, dan mbaknya juga tetaplah silaturahmi ya sama mantannya gitu ya, jangan sampai jadi dendam begitu, nggak boleh ya. Ya mudah-mudahan lah mbaknya nanti berdua gitu, mungkin banyak yang satu punya pacar ya, punya ya, alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan pacarnya setia gitu ya. Amin. Yang bisa mengelola cintanya, jaga kesetiaannya, jaga perasaannya mbaknya gitu ya. Tapi maaf mbak ya, saya bukan ngajarin atau bukan saya, ini cuma kita sharing ya, biar jadi kita jangan sampai gini mbak. Saya khawatir bahwa banyak orang itu apabila putus cinta kadang-kadang salah langkah, ya kan? Kadang-kadang karena pikirannya sudah ya nggak karuan, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, jangan sampai seperti itu mbak ya, karena bagaimanapun cinta itu adalah bukan suatu hal yang harus kita miliki. Cinta itu bukanlah sesuatu hal yang kekal, ya kan? Udah serahkan kepada Allah. Allah pasti akan, apabila kita mampu mengikhlaskan itu, insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Karena kata Allah juga, kalau kamu bisa mensyukuri rezeki yang kuberikan, aku akan tambahkan, kata Allah. Nah, begitu juga masalah cinta, masalah jodoh. Kalau kita bisa mensyukuri itu yang sudah hilang, ya udah kita ikhlasin, serahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik nanti. Ya mbak ya, ya alhamdulillah mbak ya, mudah-mudahan dengan kita bertemu malam ini mbaknya jadi tenang, jadi nggak nangis lagi nanti di rumah gitu. Pasti setiap malam suka nangis ya. Iya. Pasti kepikirannya karena rasa sakit atau gimana gitu. Makasih ya mas, nasihatnya alhamdulillah bisa lebih tenang. Iya, sama-sama mbak. Ya udah mbak, kalau gitu saya mau pamit dulu, nggak apa-apa nih? Mau kemana? Saya mau keliling lagi mbak untuk ya nyari rezeki, sekalian nyebarin selawat gitu. Bentar mas, boleh minta selawatnya sekali lagi nggak biar tambah tenang hatinya? Oh gitu. Boleh? Ya. Boleh. Tapi mbaknya nggak merasa terganggu kan? Enggak. Ya udah, kalau gitu saya selawatin lagi ya. Mudah-mudahan dengan selawat ini yang saya baca ini bikin mbaknya tenang, dan mbaknya sekarang kan di sini kos ya. Iya. Berarti kan jarang ketemu sama orang tua ya. Iya.
gimana kita baca ya selawat burdah ya, biar kita selalu ingat dimanapun kita berada, kita ingat juga ke orang tua kita gitu ya, karena orang tua itu orang yang berjasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muhtahimi. Amin taqoi jirani bizi salami magan kadam anyawa mimu latim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mbak ya. Kita membaca surat burdah tadi. Mudah-mudahan kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Karena bagaimanapun kita harus berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Kita harus banyak mendoakan orang tua kita, karena beliau orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Seorang ibu yang telah melahirkan kita dengan jerih payahnya, dengan sakitnya, bahkan nyawa pun ditaruhkannya. Seorang ayah pun juga nggak tahu nama siang malam, hujan panas, banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari nafkah untuk kita. Jadi sudah seharusnya kita ini untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ya Mbak ya. Terima kasih Mas sekali lagi. Iya, sama-sama Mbak ya. Sekarang gimana? Udah lega Alhamdulillah. pikirannya? Udah tenang. Tenang ya. Iya. Ya udah kalau gitu
boleh nggak nih saya nih pamit dulu gitu Iya, ya. silakan Mas. Terima kasih. Iya, mbaknya masih di sini kan? Iya. Ya, mbaknya hati-hati di sini ya, mbaknya selamat. Nanti kalau pulang, mbaknya selamat sampai rumah ya. Mari mbak, kalau gitu ya, saya hati-hati, pamit dulu. Mas. Terima kasih. Iya mbak. Mari mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.